Tuhan, pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan buat setiap Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dapat menyimak ya, supaya setiap kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, suatu keadaan yang sangat sulit memang bisa dialami oleh setiap kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kadang Tuhan bisa membawa setiap kita ke dalam satu hal yang mungkin saat ini kita belum pernah atau belum pernah merasakannya di dalam hidup kita. Kita mau melihat beberapa hal yang sudah dicontohkan di dalam Alkitab. Saat ini mari kita buka di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang keempat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini ditulis oleh seorang pemazmur yang bernama Daud. Seperti kita ketahui, Daud ini adalah orang yang Tuhan katakan berkenan di hati Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau mempelajari apa yang diungkapkan oleh Daud, di mana Daud merasa dia berada di dalam satu keadaan yang sulit yang dialami oleh pemazmur ini, dan dinyatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, di mana dia mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, di perjalanan hidupnya seperti kita ketahui, Daud ini mengalami begitu banyak persoalan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dibawa oleh begitu banyak masalah di dalam hidupnya. Nah, suatu ketika Daud juga mengalami yang namanya hidup di dalam lembah kekelaman. Di perjalanan hidup Daud, walaupun Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan, kita melihat ternyata Daud juga mengalami yang namanya hidup di dalam lembah kekelaman. Yang artinya saat ini kita mungkin hidup di dalam satu keadaan yang sulit, atau mungkin hidup di dalam satu keadaan yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mungkin hidup ya saat ini dalam keadaan yang terpuruk, yang mungkin sedang terbenam atau terjadi kemunduran di dalam hidup kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terpuruk ini atau kemunduran ini saya katakan mungkin lebih daripada yang namanya kegagalan. Orang kalau sedang terpuruk, saya katakan ya, atau sedang mengalami keterpurukan ini bukan sekedar gagal, tetapi keterpurukan ini memang memerlukan satu penanganan yang khusus ya, dibutuhkan kegigihan usaha untuk bangkit kembali ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan juga diperlukan yang namanya keajaiban Tuhan untuk menolong saudara. Nah, sepanjang hidup saya yang saya ketahui dan saya juga pelajari dalam Alkitab, ternyata yang namanya terpuruk itu banyak dialami oleh orang-orang yang saya ketahui, termasuk di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab pun juga banyak yang mengalami yang namanya terpuruk. Di dalam hidup kita juga seperti itu, saya katakan saudara. Sepanjang yang saya ketahui, banyak ternyata yang mengalami yang namanya keterpurukan. Tetapi yang saya ketahui juga tidak jarang yang sudah mengalami keterpurukan, yang sudah mengalami kegagalan, itu mengalami kebangkitan kembali. Ini yang saya ketahui Bapak Ibu. Yang artinya apa? Yang artinya keterpurukan itu mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Saat ini mungkin kita sedang mengalami yang namanya keterpurukan. Dan saya mau katakan sebagai orang percaya, jangan pernah takut. Sebab seperti Daud katakan, dia tidak pernah takut sebab dia tahu bahwa Tuhan berserta dengan setiap hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, semua pasti tidak mengenakan. Saat ini
Saya pribadi pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika sudah terpuruk, segala sesuatunya itu sepertinya itu tidak enak. Hubungan dengan saudara tidak enak. Hubungan dengan keluarga juga kadang-kadang gampang marah. Keadaan yang sulit sekali, saudara. Kita mau dekat dengan orang akan merasa jangan-jangan ada maksud. Nah, seperti itu. Jadi keadaan yang terpuruk ini memang keadaan yang tidak mengenakan, saudara. Bahkan untuk pribadi sendiri rasanya juga gak enak. Mau makan rasanya juga gak enak. Walaupun ada ikan mungkin rasanya gak enak ya. Mau berbuat apa gak enak, malas rasanya. Ini sifat atau keadaan ketika kita ada di dalam keterpurukan. Semua hubungan rasanya tidak enak. Dan terlebih lagi bisa juga hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya merasa apa? Merasa tidak enak. Kita semakin menjauh. Ketika kita terpuruk, kita merasa semakin menjauh kepada Tuhan. Semakin kita ini merasa tidak enak, mau menyembah Tuhan rasanya kok waduh gak enak ya. Dan hal ini sebetulnya kalau Bapak Ibu saya bisa katakan adalah situasi memang harus memerlukan satu hubungan yang khusus, satu penanganan yang khusus dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, saya mau pagi hari ini untuk setiap kita bisa mengalami kemenangan ketika kita mengalami yang namanya keterpurukan. Saya mau setiap kita ini tidak tenggelam di dalam hal yang namanya keterpurukan. Nah, untuk mengalami kemenangan di dalam keterpurukan, kita harus memperhatikan yang pertama, saudara, yang saya bisa kasih tahu kepada saudara. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pikiran kita, saudara. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Pikiran kita yang harus kita perhatikan merupakan satu sasaran utama yang harus kita taklukkan. Yang pertama kali adalah pikiran kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang harus kita lakukan ketika kita saat ini mungkin sedang diizinkan Tuhan di dalam mengalami yang namanya keterpurukan. Sebab di dalam pikiran kita ini terjadi satu peperangan. Makanya yang pertama yang harus kita taklukkan pertama kali adalah pikiran kita. Pikiran kita ini harus kita menangkan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Caranya ketika kita mau membuat pikiran kita menjadi pikiran yang positif, Tuhan katakan di dalam Filipi 4 melalui tulisan daripada Paulus, dia memberikan petunjuk kepada setiap kita. Haruslah kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita mengalami yang namanya masa-masa yang sulit, jangan dipikirkan masalahnya terus, saudara. Kalau saudara memikirkan masalahnya terus, pikiran kita ini akan menjadi pikiran yang tidak bisa saudara kendalikan. Dan seperti yang tadi saya katakan, ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran, maka pikiran kita ini akan menjadi liar, saudara. Akan melantur ke yang enggak-enggak. Ketika masalah itu ada di depan kita dan mungkin sedang terjadi dalam hidup kita, ketika pikiran kita ini tidak bisa kendalikan, kita mikirnya itu terus, bagaimana ya ini ya, bagaimana ya ini ya, kok bisa terjadi ya. Terus kita memikirkan masalah kita, terus kita mikirkan persoalan kita. Itu bukannya berarti kita akan menjadi pribadi yang terlepas dari masalah, tetapi saya mau katakan kita justru akan lebih tenggelam lagi. Dan justru kita akan merasa lebih ketakutan di dalam segala persoalan yang saudara sedang alami. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, haruslah kita ini memikirkan sesuatu atau segala sesuatu yang positif.
Ketika masalah itu timbul, ketika masalah itu ada, pikirkanlah segala sesuatu yang positif. Untuk bangkit dari keterpurukan juga diperlukan pikiran yang positif, saudara. Untuk bangkit dari persoalan masalah, pikiran saudara benar-benar harus punya pikiran yang positif. Pikiran yang negatif itu harus saudara kalahkan. Pikiran yang negatif ini sering menggoda setiap kita, seperti tadi saya katakan. Ketika dia masuk di dalam pikiran kita, menggoda, maka setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, auranya ini akan menjadi aura yang negatif. Ketika sesuatu yang negatif yang terus kita masukkan, persoalan yang terus kita masukkan, bagaimana ya ini persoalanku, bagaimana ya ini kehidupanku, bagaimana ya ini masalah yang sedang terjadi dalam hidupku. Maka ketika itu terus kita pikirkan, maka saya percaya negatif itu terus saudara masukkan. Maka ketika itu terjadi, saudara akan semakin mengalami keterpurukan. Firman Tuhan mengatakan haruslah setiap kita memikirkan, setiap kita berpikir secara positif. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita lihat dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang pertama, saudara lihat. Ketika kita punya persoalan masalah, seringkali kita ini cuma bersandar dengan pikiran kita. Yang ketiga, saudara, ketika ada persoalan, ada masalah, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita seringkali mempergunakan pikiran kita ini dengan luar biasa. Pikiran kita ini kita pakai terus, saudara. Kita terus memperkatakan, oh enggak bisa lah seperti ini, harusnya seperti itu, enggak bisa lah seperti ini. Kita lupa, saudara, kalau kita punya Tuhan. Ketika masalah itu sudah terjadi, yakinlah Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Persoalan sebesar apapun, kalau kita mengakui keberadaan Tuhan atas hidup kita, saya percaya, maka aura positif itu akan ada di dalam kehidupan saudara. Jangan mau dikuasai dengan aura negatif. Pikiran-pikiran yang negatif itu kita buang dalam nama Yesus. Nah, bukan berarti saudara kalau mengatakan apa tidak boleh, Pak, saya memikirkan masalah. Boleh. Tetapi jangan sampai yang kita pikirkan ini itu saja yang kita pikirkan, gitu loh, saudara. Ketika kita mikir terus dan mikir terus, semakin kita mikir, kita pakai hikmat kita mikir, kita pakai pikiran kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang terpuruk. Kenapa? Mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan kekuatan daripada kita sendiri. Kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Pikiran harus kita kuasai. Amin. Ketika kita ada di dalam persoalan, pikiran ini harus kita kuasai. Nah, pikiran kita ini memang sering membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Itu memang, saudara, dan kita akui. Nah, mengingat terus tentang kejadian yang terjadi, kegagalan-kegagalan kita, bahkan pemikiran-pemikiran yang juga kadang bisa menghantui masa lalu kita. Mungkin dulu aku pernah mengalami ini, aku akhirnya mengalami seperti ini. Dulu aku pernah mengalami itu, akhirnya aku terjadi seperti ini. Nah, pemikiran seperti ini loh yang harus kita buang, saudara, yang harus kita sisihkan. Pemikiran-pemikiran yang negatif tentang kegagalan masa lalu, ini yang harus kita tinggalkan. Kita harus fokus dengan yang ke depan. Nah, saya sering, saudara, ketika ada persoalan, ada masalah, saya sering membawa setiap kita. Kalau ada beberapa orang yang konseling dengan saya tidak pernah membawa untuk cash atau cashback belakang. Ya, saya tidak mau membawa mereka berpikir ke belakang, tetapi saya selalu berpikir ke depan. Saya mau setiap
persoalan masalah sudah terjadi, kita tidak usah memikirkan kenapa ya kok bisa terjadi. Setiap manusia itu mesti punya ketidaksempurnaan. Masalah itu bisa terjadi mungkin karena kesalahan kita. Masalah itu mungkin bisa terjadi karena kita berbuat yang tidak baik, dan itu merupakan kesalahan kita juga. Ya, persoalan itu mungkin bisa terjadi mungkin karena ulah dari orang lain. Bisa juga itu. Kalau kita memikirkan kembali, kita kembali memikirkan, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang tidak ada jalan keluar. Makanya saya sering kali mengatakan setiap ada persoalan, saya mengajak orang untuk berpikir ke depan. Berpikir ke depan, yang artinya apa? Kita berpikir untuk jalan keluar. Kita mau sama-sama bawa di kaki Yesus. Kita letakkan di bawah kaki Yesus, dan kita berpikirnya itu ke depan. Bukan memikirkan persoalan. Kita memikirkan masa depan, kita memikirkan jalan keluar. Itu yang lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Kita mau lihat saudara, di Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, ya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, menangkap apa saudara? Menangkap mengejar sesuatu yang baik, yang sempurna. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia menyadari, dan di ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa saudara? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang dilakukan oleh Paulus adalah memikirkan ke depan. Dia tidak memikirkan ke belakang. Dia sudah melupakan semua yang di belakang. Pikiran kegagalan, pikiran masa lalu, pikiran yang tidak membangun, dia tinggalkan. Yang lalu biarlah berlalu. Tetapi yang dipikirkan adalah yang ke depan. Ya, ketika orang berpikir yang lalu, berpikir tentang masalah terus, berpikir tentang persoalan terus, maka yang ada cuma ketakutan. Dan ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kepada setiap saudara, tanda-tanda kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan adalah ketika ada masalah, saudara mengalami ketakutan. Ketika ada masalah, saudara mengalami damai sejahtera, saudara mengalami sukacita walaupun masalah ada. Itu tanda-tanda ada penyertaan Tuhan. Sebab saya mau katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ini tandanya saudara. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau sekarang kita sedang menghadapi masalah, terus kita ini merasa cemas, kita merasa takut, kita merasa bingung, jangan-jangan tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka saya katakan persoalan boleh ada, persoalan boleh terjadi, tetapi ketakutan itu tidak ada. Ketakutan tidak ada. Bahkan ada kekuatan saudara yang membangkitkan saudara untuk bangkit dari ketakutan itu, membangkitkan saudara untuk bangkit dari masalah itu. Saudara tidak semakin terpuruk. Saudara akan bangkit kembali. Saudara tahu kalau Tuhan beserta dengan aku, kalau Tuhan beserta dengan aku, setiap ketakutan tentang masa depanku, ketakutan tentang masalahku, ketakutan tentang apapun dalam hidup kita, maka kita akan kembali menjadi pribadi yang dibangkitkan, punya kekuatan untuk melaluinya dengan baik. Bahkan kita bisa mengalahkannya karena kita punya kekuatan. Sebab roh ketakutan itu sudah tidak ada di dalam hidup kita. Nah, mari kita cek masing-masing saudara dalam hidup kita. Ketika itu terjadi, maka ketika ada roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, maka saya percaya itu Tuhan beserta dengan saudara dan saudara mengandalkan Tuhan. Ya, ini yang pertama, yaitu pikiran kita ketika ada dalam persoalan masalah. Yang kedua sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan?
Yang kedua adalah perkataan. Ternyata perkataan ini juga menjadi satu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Perkataan ini seringkali menjadi penghambat kita untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, perkataan kita ini loh saudara, seringkali menjadi penghambat buat setiap kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Saudara memperkatakan ini, kadang-kadang memperkatakan hal yang tidak baik. Ini adalah sesuatu yang menghambat saudara untuk bangkit kembali. Ya, contohnya, wah sudah tua, gak mungkin aku bisa kembali seperti dulu waktu muda, bisa kembali sukses. Sudah tua, aku sudah gak seperti dulu, gak mungkin aku bisa. Atau saudara mengatakan, gak bisa lah, kumpulanku di desa kok, mana bisa aku sukses lagi. Gak bisa lah. Hati-hati saudara. Perkataan ini kalau saudara ucapkan itu menjadi penghambat saudara untuk saudara bangkit kembali dari keterpurukan. Kuasai perkataan saudara, kuasai dengan sungguh-sungguh. Setiap orang percaya harus punya perkataan iman. Makanya seringkali ketika di tempat ini worship leader mengatakan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Padahal kenyataannya mungkin saudara saat datang ke rumah Tuhan lagi dalam keadaan yang tidak luar biasa. Ada masalah, ada persoalan. Kenapa itu saudara? Kenapa? Saya selalu mengatakan perkataan. Sebab yang kita katakan itu adalah merupakan perkataan iman saudara. Perkataan yang kita imani dan yang terjadi di pikiran kita. Kita ucapkan luar biasa. Sebab memang luar biasa. Kita lihatnya dari mana? Sudut pandang kita harus tahu. Kalau kita lihat dari sudut pandang keadaan kita saat ini, mungkin saudara akan mengatakan, mana Pak, aku tidak luar biasa loh Pak, aku masih seperti ini. Tapi kalau saudara melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandangnya Tuhan, saudara diberi kesehatan, saudara diberikan nafas, pagi-pagi masih bisa beribadah, masih bisa duduk di tempat ini merupakan satu kemurahan Tuhan, bukan? Ini merupakan satu kemurahan yang harus diperkatakan luar biasa. Banyak di luar sana yang tidak bisa beribadah, kepingin beribadah, kepingin datang kepada Tuhan, tetapi dengan terpaksa harus di rumah sakit, tergeletak, mengalami sesuatu yang tidak baik. Maka saya katakan kepada worship leader atau kepada siapapun ya di tempat ini, kalau diperkatakan perkataan kita ini harus hati-hati. Sebab perkataan orang percaya yaitu saudara dan saya adalah perkataan yang mengandung kuasa. Kita perkatakan sungguh-sungguh, bukan menghayal saudara. Perkataan ini adalah perkataan yang punya kuasa. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang punya kuasa. Perkatakan itu saudara. Aku diberkati Tuhan, aku disertai Tuhan, aku hidup tetap hari ini bisa menikmati udara dengan dahsyat, bertemu dengan saudara-saudara tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka pantas enggak kalau saya katakan, bagaimana kabarmu? Luar biasa Pak. Tapi kalau saudara mungkin memandangnya dari sudut persoalan saudara, kok persoalanku masih ada ya? Kok aku masih butuh ini ya? Kok aku masih perlu itu ya? Dan sampai detik ini aku belum pegang yang menjadi kebutuhanku. Maka saudara akan mengatakan pikiran yang negatif, gak luar biasa Tuhan. Nah ketika kita mempunyai pikiran seperti itu, kalau Tuhan katakan, ya wes kalau gitu kamu gak perlu lagi udara, ya wes kamu gak perlu lagi kesehatan, bagaimana saudara? Ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Amin. Jaga perkataan kita. Jaga saudara. Perkataan inilah yang menentukan saudara untuk supaya saudara bisa bangkit kembali. Perkataan inilah yang memiliki kekuatan. Perkataan inilah yang memiliki kuasa saudara. Ya, harus memiliki perkataan itu. Kita lihat di dalam Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28, demikian firman Tuhan. Ini yang diberkatakan oleh wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dia katakan seperti ini, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Ini kan perkataan, saudara. Perkataannya diperkatakan oleh seorang yang menderita sakit selama 12 tahun. Secara kedokteran, secara tabir, ini adalah perkataan yang mustahil, saudara. Ini adalah perkataan yang ngelantur. Perkataan inilah yang diajarkan oleh Tuhan dan dilakukan oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara, ini perkataan, saudara. Ya, ada lagi. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Ayo kita lihat lagi, kita sedikit lagi, saudara. Saya tidak mau saudara akan berpikir cuma dalam satu sisi. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, sekarang sudah bayangkan, ketika Daud memperkatakan ini di atas kertas, Daud mengalami kemenangan, dan saudara, di atas kertas nonseng Daud akan menang kemenangan. Tetapi perkataan ini dikatakan oleh Daud di hadapan musuhnya, saudara. Di hadapan musuhnya dia perkatakan. Saudara tahu ini yang mustahil terjadi di depanku. Ini yang tidak mungkin aku bisa hadapi. Diperkatakan. Sebab Daud tahu dia datang bukan menggunakan kekuatannya, tetapi dia datang dengan memakai nama Tuhan Allah yang dia sembah. Demikian juga dengan saudara saat ini. Kalau saudara datang dengan memakai kekuatan saudara, masalahku terlalu besar, gak mungkin aku bisa menang. Masalahku terlalu besar, gak mungkin aku bisa mengalahkannya. Perkatakan, saudara. Perkatakan. Ya, firman Tuhan mengatakan, perkataan dengan iman, perkatakan. Dan yang dilakukan Daud ketika sudah memperkatakan itu, dia mengalami kemenangan. Ya, kita lihat juga yang namanya Kaleb. Kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 30. Ini Kaleb juga memperkatakan hal yang sama. Ya, dikatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ketika Kaleb mengatakan ini, sudah mengalahkan bangsa yang di hadapan dia, bukan? Atau sudah mengalahkan musuh yang di hadapan bangsa Israel, enggak, saudara, pada waktu itu? Belum. Ya, orang-orang Het, orang-orang Negeb, orang-orang Yebus, orang-orang Amori, semua ada diam di depan dia. Dan itu yang harus dikalahkan. Di hadapan bangsa Israel mungkin akan menjadi satu perkataan yang ngelantur mungkin. Tetapi Kaleb melakukan perkataan iman. Dia mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oh, haleluya. Demikian juga dengan saat ini, saudara. Kalau kita sedang ada dalam persoalan masalah, perkatakan perkataan itu, ya. Coba perkatakan. Di depan persoalan kita mungkin seolah-olah itu hal yang mustahil, tetapi perkatakan, aku pasti terbebas dari hutang, aku pasti terbebas dari sakit penyakit, aku pasti akan sembuh. Perkatakan, saudara. Aku pasti akan mengalami kemenangan. Perkatakan. Ini yang menentukan, saudara. Kalau perkataan saudara tidak positif, bahkan perkataan saudara menjadi pribadi yang merasa harus dibelas kasihani, maka saudara akan terus mengalami yang namanya keterpurukan. Ayo, saudara, saat ini mulailah setiap kita memperkatakan perkataan iman. Amin. Mau ya, saudara? Katakan sama saudara, sama istri, sama suami. Perkatakan. Saya sama istri saya juga perkatakan seperti, tenang, Tuhan tolong sudah. Padahal di dalam kenyataan Tuhan belum tolong. Tapi kita harus perkatakan, saudara. Kita perkatakan. Karena apa yang kita perkatakan ini adalah perkataan iman. Kita yakin saat ini mungkin ketika kita memperkatakannya, kita belum mengalaminya. Tetapi perkataan inilah yang mendorong
terjadinya mujizat buat setiap hidup kita. Perkatakan itu, saudara. Perkatakan. Jadi hal-hal yang ada di depan saudara, perkatakan. Yang negatif-negatif, perkatakan hal-hal yang positif. Makanya saya mau himbau kepada saudara di tempat ini, saudara yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaga perkataan kita. Amin. Jaga dengan anak-anak, dengan orang tua kita, dengan orang lain. Jangan dipakai perkataan yang tidak membangun. Jangan dipakai perkataan yang tidak, yang negatif, yang tidak bermanfaat. Bahwa kenyataannya orang yang nganyel gitu, Pak. Apalagi kalau sama tetangga, wah itu nganyel, bencek, dan lain sebagainya. Urutan-urutan yang tidak benar itu. Tetapi saudara perkatakan, wah orang yang luar biasa membawa berkat untuk aku datang. Seperti itu, saudara. Perkatakan sungguh. Perkatakan, saudara. Kalau sudah perkatakan, aura negatif ini bisa diubah menjadi atmosfer yang positif. Saya mau ceritakan kepada saudara. Saya punya bapak rohani. Dia ini mengalami keterpurukan juga. Ya, seorang hamba Tuhan mengalami keterpurukan yang luar biasa dahsyat. Sampai uang 5.000 saja dia tidak punya. Ya, dari seorang pengusaha punya toko emas, punya segala-galanya, habis total. Sampai 5.000 tidak punya. Tapi dia melaksanakan atau mempraktekkan firman Tuhan. Suatu saat datanglah seorang bromocora. Saudara tahu, tukang yang dulu suka minta-minta di toko dia. Mintanya itu bukan minta baik-baik, tapi mintanya itu narget. Saudara tahu narget? Minta aku pokoknya, tidak lapo-lapo minta. Preman gitu loh, saudara. Preman minta, pokoknya minta. Setiap datang mesti minta. Ya. Nah, ketika minta itu tahu kasih 5.000 kadang-kadang, kasih ya, belum makan aku kok, minta 10.000, seperti itu. Ya narget itu, saudara. Dikasih terus sama hamba Tuhan ini. Ya. Nah, suatu saat ketika dia mengalami keterpurukan, datang lagi orang ini, saudara. Datang lagi. Kalau pemikiran dia negatif, dia pasti pikir, minggir kamu, jangan ke sini, aku tidak punya, minggir. Kan seperti itu, saudara ya. Ternyata apa yang dilakukan? Tidak, saudara. Dia berkata, orang ini datang dahsyat yang membawa berkat buat aku. Orang ini memberkati aku. Dan saudara tahu, ternyata benar. Ketika dia datang, seketika mungkin belum memberkati, tetapi ketika omong-omong, dia ngomong, tak kenal ya kamu sama saudaraku yang ada di satu daerah yang lain. Tak kenalkan kamu, ya kan? Kamu punya itu saudaramu? Iya, itu saudaraku. Kamu kalau mau tak kenal loh. Sungguh, saudara, ketika dikenalkan ternyata benar loh, saudara. Dibawa ke satu rumah yang besar. Ini orang kaya nih. Dia ngomong, ini saudaraku, kakaknya masih, bahkan saudara, masih kakaknya, kakak kandungnya. Dia sampai, hamba Tuhan ini sampai pikir, kok gak sama, rupanya di situ lebih ada fotonya, foto keluarga, orangnya belum datang. Fotonya sama kamu kok beda jauh ya? Ya memang dia orang jalanan. Tetapi ternyata dari situlah, saudara, benar-benar dipertemukan dan menjadi berkat. Ini yang saya mau katakan, perkataannya dia. Coba pada waktu dia berkatakan, ngapain kamu tuh benalu, seminggir, aku tidak butuh kamu. Maka benar-benar dia menjadi benalu. Tetapi dia ternyata mengatakan, kamu memberkati aku ya dengan datang ini. Mungkin perkataan ini seolah-olah sepertinya guyon, tapi ternyata perkataannya inilah yang membangkitkan. Aku gak bisa memberkati kamu kok. Tak kenal lebih saudara gue. Ya. Tak kenal lebih saudara gue, mungkin bisa nolong. Ini saudara. Ya, perkataan ini harus hati-hati. Perkataan ini adalah perkataan yang merupakan ucapan kita dan merupakan doa buat setiap kita. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah pikiran yang harus kita jaga. Yang kedua adalah perkataan yang harus kita jaga. Yang ketiga adalah tindakan yang harus kita jaga. Tindakan apa, saudara? Ketika kita mengalami di lembah kekelaman atau di malam mengalami keterpurukan. Tindakan apa? Tindakan yang berlari kemana? Berlari mendekat kepada Tuhan, berlari, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, kembali kepada Tuhan. Seringkali persoalan masalah itu terjadi
karena kesalahan kita. Dan kesalahan kita ini kadang-kadang seringkali terjadi karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ketika terjadi masalah itu, mari cepat-cepatlah kita berlari. Berlari kemana? Berlari mendekat kepada Tuhan. Alasannya apa, saudara? Kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat yang keempat, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Perkataan tindakan yang harus kita lakukan setelah kita memperkatakan perkataan yang positif, itu kita harus punya tindakan. Tindakan kita adalah berlari menuju kepada Tuhan, berlari menuju kepada pertolongan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, seperti kita lihat juga di dalam Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan pernah takut dengan setiap apapun. Jangan pernah patah hati. Ya. Dan kita lihat lagi di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut. Nah, seringkali kata-kata ini muncul. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali kita lupa kalau kita punya tangan itu digenggam oleh Tuhan. Seringkali kita lupa kalau kita ini disertai oleh Tuhan. Ini yang membuat langkah kita ini seringkali tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kita terus maunya itu berlari. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita benar-benar mau menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya keterpurukan, mengalami masa-masa yang sulit, berlarilah kepada Tuhan. Ya, Mazmur 145 kita lihat saudara, ayat yang 14. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Nah, saudara lihat, penopang buat semua orang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Pagi hari ini saya mau ketika saudara sudah mendengar firman ini, tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang terus tertunduk, tapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar sudah menegakkan langkahnya untuk melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan 3 hal itu, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang dimenangkan daripada keterpurukan. Nah, kesimpulannya saudara, terpuruk itu memang dialami oleh siapapun, bisa dialami oleh siapapun. Nah, ketika kita terpuruk, sikap kita yang pertama tadi, kita harus jaga pikiran kita. Yang kedua, kita harus jaga perkataan kita. Yang ketiga, kita harus jaga tindakan kita. Kita harus benar-benar berlari kepada Tuhan. Jangan ke dukun-dukun, jangan ke manusia. Berharap kepada dukun adalah merupakan jerat buat setiap kita. Berharap kepada dukun akan menjadikan sesuatu yang mengikat hidup saudara dan menjadikan saudara menjadi pribadi-pribadi yang terus punya masalah, ya, yang terus mengalami kesialan. Berharap kepada manusia, Tuhan juga katakan akan kecewa, dan Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Haruslah berlari kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, setelah melakukan 3 hal tersebut, kita harus melangkah. Melangkah bagaimana saudara? Melangkah apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 sebagai ayat yang terakhir. Kita lihat saudara, Pengkhotbah 11 ayat ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil,
atau kedua-duanya sama baik. Jadi ketika kita sudah melakukan 3 hal tadi, yaitu kita sudah menjaga pikiran kita sudah menjaga ucapan kita sudah berlari kepada Tuhan, yang harus kita kerjakan, Tuhan katakan, haruslah kita mengerjakan segala sesuatu apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita. Kalau di dalam khotbah ini mengatakan, jangan beristirahat, terus lakukan gitu loh. Ya, seperti tadi pagi saya mendengar ada saudara saya yang mengatakan, sudah punya ini, sudah saya siapkan ini, saya siapkan itu, kok belum ada yang laku. Tetap siapkan, semua tetap siapkan. Suatu saat pasti akan laku. Itu adalah waktunya Tuhan. Yang penting saudara sudah melangkah, tangan saudara tidak saudara lipat, tangan saudara lakukan, kerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Dan ketika itu saudara sudah lakukan, maka saudara akan menjadi pribadi yang menenangkan, yang akan terangkat dari keterpurukan saudara. Dan saya percaya keterpurukan bukan hal yang memalukan dalam hidup kita. Seperti tadi saya katakan, semua orang pernah mengalami. Saya pribadi juga pernah mengalami. Saya sudah pernah bersaksi kepada saudara, sampai pada waktu anak saya yang terakhir itu aja lahir, saya tidak punya apa-apa. Saudara masih punya motor, saya motor aja tidak punya. Mau melahirkan, saya tuntun di tengah lapangan. Mau dibawa kemana ini orang lahir? Saya tidak punya apa-apa. Saya terpuruk. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan angkat saya. Tuhan terus angkat. Dan saya percaya perkataan yang negatif saudara perkatakan, maka pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara. Apapun yang saudara alami sekarang, tetap punya 3 sikap itu yang saya mau saudara lakukan. Ya, ini yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Biarlah apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara tangkap dan saudara renungkan. Saya percaya ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Amin saudara. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita.